kita akan nonton Festival Nasional Reok Ponorogo. Nanti kita dari awal video akan ke penukaran tiket, cari tempat duduk. Oke? See you. Hai semuanya, sekarang aku lagi di Grebek Suro Ponorogo tahun 2026 ini, yang kemarin Juni. Hari ini aku akan ajak kalian nonton Festival Nasional Reok Ponorogo. Ini yang bisa kalian lihat panggungnya seperti ini. Selamat datang di Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31. Kalau kalian tiket VVIP, kalian akan masuk lewat sini. Selanjutnya, sebelum masuk ke area panggung, kalian harus tukar tiket yang dibeli secara online di sini dulu. Sini juga ada merchandise nih yang bisa kalian beli. Ini adalah penampakan kalau kalian di tiket VIP. Oke guys, jadi di video kali ini aku lagi nonton salah satu pertunjukan budaya yang menurut aku personally selalu keren banget buat dilihat secara langsung, yaitu Reok Ponorogo. Nah, mungkin banyak orang tahu reok itu cuma sebatas pertunjukan dengan topeng nih, singa yang besar yang dipakai di kepala. Tapi sebenarnya di balik pertunjukan ini tuh ada cerita sejarah yang panjang. Nah, setiap karakter yang ada di panggung itu juga tampil punya maknanya masing-masing. Jadi sambil kita lihat nih pertunjukannya, aku juga mau kasih kenalan dikit-dikit sama siapa aja sih karakter di dalam kesenian tari Reok Ponorogo. Oke, sebelumnya ini adalah salah satu MC kondangnya Festival Nasional Reok Ponorogo. Sampun siaga napa dereng? Penonton yang berbahagia, Nah, itu seruan yang paling famous dewan pengamat yang kami hormati. dan selalu jadi ikon. Oke, sedikit cerita dulu. Reok Ponorogo ini kesenian berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Cerita yang paling terkenal itu tentang seorang raja bernama Prabu Klono Sewandono yang ingin melamar putri dari kerajaan Kediri, yaitu Dewi Songgolangit. Nah, perjalanan untuk melamar sang putri ini akhirnya digambarkan lewat pertunjukan reok yang kita lihat sekarang. Makanya tiap penarinya itu sebenarnya mewakili tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Oke, yang pertama ada Jatil. Ini biasanya penari yang bawa kuda lumping dengan gerakannya cepat, kompak, dan energik. Jatil itu menggambarkan pasukan berkuda yang ikut mengawal perjalanan Rojo Klono menuju Kediri. Konon jumlahnya dipercaya sekitar 144 prajurit berkuda sebagai bagian dari rombongan kerajaan. Kalau dari kostumnya, Jatil biasanya pakai busana warna-warni yang cukup mencolok. Terus ada hiasan kepala tradisional, kain batik di bagian pinggang, selendang di bahu, dan juga properti utamanya adalah kuda anyaman bambu yang jadi simbol utama pasukan berkuda mereka. Selanjutnya ada warok. Mereka itu ibarat pengawal atau pendekar yang ikut menjaga perjalanan sang raja. Secara filosofi, warok melambangkan orang yang kuat, bukan cuma fisiknya tapi juga mental dan spiritual.
Di budaya Ponorogo sendiri, sosok Warok itu sangat dihormati. Secara visual, biasanya mereka memakai pakaian dominan hitam, sabuk atau kain batik di pinggang, penutup kepala tradisional, dan postur gerakan yang tegas menggambarkan seorang pendekar. Nah, kalau kalian lihat ada karakter yang gerakannya paling heboh, lompat-lompat, akrobatik, super ekspresif, itu namanya Pujang Ganong. Ini salah satu karakter favorit banyak orang karena atraksinya selalu seru. Dalam cerita, Pujang Ganong itu patih muda yang jadi orang kepercayaan Rojo Kelono. Ia digambarkan cerdas, lincah, pemberani, dan kadang ada sisi usil atau jenaka. Makanya karakter ini biasanya selalu bikin pertunjukan jadi lebih hidup, lebih seru, lebih lucu. Ciri khasnya ada di topeng merah yang sangat ikonik, mata besar melotot, rambut tebal dari ijuk, gigi yang terlihat jelas, dan kostumnya dibuat lebih ringan supaya penarinya bebas melakukan salto atau atraksi akrobatik ekstrim. Nah, ada lagi namanya Warok Tuwek. Ini Warok senior ya. Kalau di budaya Ponorogo, Warok itu bukan sekedar karakter tari. Warok dianggap sebagai sosok yang punya kekuatan, ilmu, wibawa, dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, Warok Tuwek ini biasanya digambarkan sebagai sosok yang lebih tua, lebih bijaksana, semacam sesepuh yang dihormati. Secara penampilan biasanya mereka pakai baju hitam khas Warok yang longgar, celana komprang hitam, kain batik di pinggang, ikat kepala tradisional, dan ekspresi yang cenderung tenang tapi berwibawa. Oke, sekarang di bagian paling ikonik dari reog. Namanya Dadak Merak. Biasanya orang-orang panggil ini reog Ponorogo, padahal reog Ponorogo itu kesenian tradisionalnya. Kalau ini topengnya namanya Dadak Merak. Ini topeng besar dengan kepala harimau dan bulu merak di atasnya. Nah, yang bikin mind blowing itu beratnya bisa sampai 50 kg dan penarinya ngangkat ini cuma pakai kekuatan rahang atau gigi. Kepala harimau ini sebenarnya melambangkan Singo Barong, musuh yang dihadapi dalam perjalanan Rojo Kelono. Nah, kalau bulu meraknya dipercaya punya simbol kekuasaan dan kemegahan. Kalau diperhatikan lebih detail, dadak merak terdiri dari kepala harimau atau singa di bagian bawah, lalu ratusan bulu merak yang membentuk kipas raksasa di bagian atas, lengkap dengan ukiran ornamen tradisional yang membuat tampilannya terlihat super megah. Nah, dadak merak ini ikon utamanya sebetulnya dari kesenian reog Ponorogo. Last but not least ada Rojo Kelono atau nama lengkapnya Prabu Kelono Sewandono. Nah, beliau ini tokoh utama dalam cerita reog Ponorogo. Dia adalah seorang raja dari kerajaan Bantarangin yang sedang berusaha melamar Dewi Songgolangit. Karakter ini menggambarkan sosok pemimpin yang berani, percaya diri, dan pantang menyerah. Kalian bisa lihat dia bawa cambuk pusaka yang disebut Pecut Samandiman.
Kalau dari kostumnya, Rojo Kelono identik dengan topeng merah dengan kumis tebal, mahkota besar khas kerajaan, pakaian kerajaan penuh ornamen emas, selempang, serta gerakan yang selalu terlihat gagah dan penuh percaya diri. Rojo Kelono sendiri ini berasal dari kerajaan Bantarangin. Kerajaan Bantarangin adalah kerajaan yang berdiri di daerah yang sekarang kita sebut sebagai Kota Ponorogo. Ini yang bikin Reok Ponorogo jadi keren banget, karena kita bukan cuma nonton pertunjukan, tapi sebenarnya kita lagi melihat sejarah, legenda, dan filosofi budaya yang sudah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Jadi kalau kalian lihat pertunjukan Reok, coba perhatikan juga setiap karakter yang tampil, karena ternyata semuanya punya cerita. Dan ini yang membuat kesenian ini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Sekian dari aku, semoga kalian suka video ini. See you in the next video.